disayangkan, kita bisa tahu dampak-dampak media sosial yang dapat terjadi pada masyarakat, khususnya pada kalangan pelajar. Kira-kira bagaimana ya pendapat masyarakat mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental? Yuk kita simak. Kenalkan, saya Muhammad Fikri Nurizal dari guru SMA Negeri 16 Surabaya. Sangat aware karena memang kebanyakan siswa sekarang itu cenderung lebih sering memegang HP daripada memegang buku. Sebenarnya ini menjadi salah satu materi dalam P5, itu siswa nanti diajarkan berkaitan dengan dampak positif juga dampak negatif dari sosial media, agar siswa bisa mengatur diri sendiri bagaimana penggunaan dari sosial media tersebut. Saya Aura Cynthia Putra dari SMA Kemal Bayangkari 1 Surabaya. Ya, tentunya penggunaan media sosial itu berpengaruh terhadap kehidupan sosial kita. Misalnya waktu gampang viral melalui media sosial. Nah, pasti pembahasan dengan teman-teman, yaitu di lingkungan sosial kita yang terdekat ini pastinya juga terpengaruh sama hal-hal yang lagi viral itu. Kita juga harus bijak dalam menerima informasi ya. Kita juga harus memastikan itu informasinya itu benar atau enggak sih, terus sumbernya itu dari mana. Nah, terus kalau misalkan kita mau nyebarin lagi ke orang-orang itu, kita juga harus ulang kira-kira itu tuh dampaknya itu positif atau baik sih kalau misalkan kita sebarkan gitu. Media itu digunakan waktu lagi luang aja. Terus juga media sosial itu sebisa mungkin digunakan untuk manfaatnya itu di bidang pendidikan gitu. Jadi walaupun kita main media sosial, tapi itu nantinya itu dampaknya itu jadi bermanfaat yang baik buat kehidupan pendidikan kita. Waktu belajar itu setiap hari itu pasti diluangin 1 jam. Nah, 1 jam itu tanpa pegang HP. Nah, biasanya aku nonaktifin sih notifikasi, terus juga dari data selulernya biasanya kayak gitu, supaya kita tuh nggak ke distract buat pegang HP dan buka media sosial lagi. Ya, Miftahul Jannah, saya dosen Universitas Negeri Surabaya dari psikologi. Jadi ada beberapa penelitian nih mengenai penggunaan. Penggunaan itu kalau ngomongin dari psikologi itu kan ada dari beberapa pengukurannya. Bisa ngomongin frekuensi, bisa ngomongin durasi, bisa ngomongin intensitas. Frekuensi berarti seberapa sering dia menggunakan medsos. Pasti isi konten yang dibaca. Karena bagaimanapun juga isi dari konten yang dibaca itu adalah makanan pikiran gitu. Asupannya tidak baik tentu akan berpengaruh di kesehatan seseorang, terutama di kesehatan. Jadi dimensinya ada intensitas, ada durasi, dan ada frekuensi. Nah, bagaimana ini kaitannya intensitas, durasi, dan frekuensi penggunaan ini terhadap bagaimana mental health? Nah, ada beberapa parameter umum tentang sehat itu menjadi tidak tepat. Contohnya, dia sudah tidak bisa kontrol diri, terus ada ngikutin FOMO, ketakutan untuk kalau tidak bisa update beberapa hal, masuk juga efek impulsif buying, terus sudah tidak terkontrol, maka itu berarti media sosial penggunaannya tadi, baik dari frekuensi, durasi, atau intensitasnya, berarti itu sudah menyalahi aturan. Dampak penggunaan medsos itu bukan hanya sekedar cyberbullying, bukan hanya sekedar terdampak konten. Jadi kalau istilahkan satu itu karena kaitannya dengan konten gitu ya, konten. Ada juga yang kaitannya dengan karena frekuensi, karena seringnya gitu ya. Jadi dia juga sudah tidak bisa menata, tidak produktif. Kenapa? Karena itu kalau dari frekuensi, misalnya dia sering banget untuk menggunakan medsosnya, sehingga dia tidak bisa punya kontrol diri yang baik, sehingga pengaruh terhadap bukan hanya sekedar kesehatan mental, ke fisiknya juga ngaruh. Fear of missing out juga akan berpengaruh juga. Game online, jadi adiksi game online itu juga akan salah satunya juga pengaruh dari medsos juga. Karena bagaimanapun juga media sosial itu tetap apapun stimulasi itu tetap punya sisi positif dan negatif. Kenalin, aku Mirza Eka Setiawan dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Dampak media sosial untuk kesehatan mental tentu saja kita semua tahu ya, karena itu hal umum, cuman jarang diketahui oleh masyarakat awam. Terus sekitar saya ada juga yang mengalami seperti itu. Tentu saja hal tersebut itu banyak terjadi di mahasiswa, apalagi banyak sekali orang yang berpikiran bahwa kita mahasiswa itu harus punya wajah yang cantik, body yang bagus. Tentu saja tuh
mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, pertama kita harus memahami diri sendiri. Proses memahami diri itu nggak semudah yang kita bicarakan sekarang ini ya. Kalau misalkan kita tuh tidak memahami diri sendiri, otomatis kita bakal susah untuk meng-survive kehidupan kita selama ini. Winarsi, seorang ibu rumah tangga, umur saya 42 tahun. Banyak teknologi yang seperti sekarang, semua informasi bisa dengan mudah. Sesuatu yang seorang anak itu mau didapat itu bisa didapatkan di Google. Langsung itu mempengaruhi karakter masing-masing anak. Cooling down nomor 1. Nomor 2, memberikan motivasi, memberikan pelajaran bahwa yang mereka lihat di sosmed itu jauh berbalik 380 derajat dengan kehidupan yang nyata. Ibu Rotin, psikolog klinis di Surabaya. Dengan perkembangan sosial media, aplikasi-aplikasi yang berkembang saat ini, memang banyak sekali dampak positif dan negatifnya. Mulai anak-anak sampai dewasa sebenarnya ada. Akhirnya mereka tidak bisa mengelola waktu, condong mengikuti, meniru perilaku-perilaku seseorang atau idola atau artis yang dilihat di sosial media, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan habit seseorang ketika di zaman dulu tidak ada sosial media itu pola tidurnya bagus. Dampak sosial media ini bagi sebagian orang mencari informasi, media hiburan, media bekerja, komunikasi, media bisnis. Kita belum bisa menggunakan sosial media ini dengan bijaksana, ya akhirnya mengganggu kesehatan mental seseorang. Banyak sekali terjadi perundungan atau pembulian di sosial media. Data di sini bentuknya macam-macam ya. Mengomentari teman yang ada di Facebook, di Instagram, melakukan secara spontan, tanpa maksud apapun. Tetapi bagi sebagian orang lain itu membuat dia tersinggung. Jadi konflik berkepanjangan, sehingga memang dampak negatif dari perkembangan sosial media ini juga banyak sekali. Maka kita harus bijaksana dalam menggunakan sosial media apapun, jangan sampai melukai hati seseorang. Banyak sekali saya pernah nangani orang juga karena putus asa, dia searching di komunitas tertentu yang mereka itu cara-cara bagaimana bunuh diri tanpa rasa sakit. Komunitas tertentu yang mengajak para orang-orang yang sedang gelisah, kecewa, putus asa, patah hati, stres, depresi, dan lain-lain ini himbau, mengajak, memberi tutorial bagaimana cara bunuh diri.